Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan fokus membahas satu hal, yaitu cara mendesain skema database NoSQL yang efisien dan cepat. Saya akan tunjukkan langkah-langkah praktisnya, mulai dari analisis kebutuhan sampai memilih antara embedded dan reference. Oh ya, sebelumnya kenalin, nama saya Fadli Faiz Wajarudin. Saya adalah seorang mahasiswa informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya masih berada di semester 3. Kalau teman-teman ingin mengenal saya lebih dekat, teman-teman bisa follow akun Instagram saya dan juga akun LinkedIn saya. Teman-teman pernah bingung saat mau bikin aplikasi tapi dadanya nggak kaku kayak tabel di SQL. Misalnya, satu postingan blog punya banyak komentar, tag yang jumlahnya beda-beda, dan data penulis. Kalau pakai SQL, bisa jadi kita butuh banyak tabel dan proses join yang sangat rumit. Di video ini, kita akan bahas tuntas cara mendesain skema database NoSQL MongoDB dari nol sampai paham. Kita akan pakai studi kasus sederhana, yaitu sistem blok. Hal pertama yang paling penting, kita lupakan sejenak cara berpikir di SQL. Di SQL, kita melakukan normalisasi, yaitu memecah data ke banyak tabel untuk menghindari duplikasi. Contohnya, tabel user, post, comment, teks, semuanya terpisah. Di NoSQL, kita justru sering melakukan denormalisasi. Artinya, kita menggabungkan data yang sering diakses bersama ke dalam satu dokumen. Tujuannya, agar aplikasi bisa mengambil semua data yang dibutuhkan hanya dengan satu kali query. Hal ini membuat aplikasi kita menjadi lebih super cepat. Analisanya begini. SQL adalah desain skema berdasarkan struktur data. Sedangkan NoSQL adalah desain skema berdasarkan kebutuhan query aplikasi kita. Jadi, pertanyaan kuncinya bukan bagaimana data ini disimpan, tetapi bagaimana data ini akan dibaca oleh aplikasi. Oke, mari kita mulai mendesain. Langkah pertama adalah identifikasi semua kebutuhan data dan query dari aplikasi kita. Misal, di sini saya memberi contoh sebuah aplikasi blog. Fitur utama aplikasi blog yang pertama ada menampilkan satu halaman postingan lengkap dengan info penulis dan semua komentarnya. Lalu yang kedua, menampilkan daftar semua postingan dari satu penulis tertentu. Dan yang ketiga, menampilkan halaman profil penulis. Dari sini, kita bisa melihat pola akses datanya. Yang pertama, ada query 1 atau query paling sering. Saat membuka satu post, kita membutuhkan data post, data penulis, dan data komentar secara bersamaan. Lalu query yang kedua, kita butuh mencari post berdasarkan user ID. Nah, analisis ini adalah pondasi dari seluruh desain skema kita. Kalian pernah menonton atau melihat video dari channel Programmer Zaman Now ini? Di sini, saya akan membahas yang sudah dibahas oleh Pak Eko di video channel tersebut. Jadi, di MongoDB ada dua cara utama untuk menghubungkan data, yaitu embedded dan reference. Embedding berarti kita menyimpan data terkait sebagai subdokumen atau array di dalam dokumen utama, di mana data child tidak akan tumbuh terlalu besar dan selalu diakses bersama data parentnya. Jadi, dokumen embedded ini adalah saat kita butuh relasi sebuah data dibanding kita bikin dalam bentuk collection yang berbeda. Kita bisa mengembed dokumennya. Jadi, kita bisa punya satu dokumen post, yang ini namanya dokumen post.
di mana dia punya ID, lalu di sini ada title, terus ada konten, ada author ID, dan juga yang lain. Nah, lalu misalnya dia punya dokumen lain ini, si teks dan si komen ini, kalau kita menggunakan relational database, maka biasanya kita akan membuat tabel komen atau tabel teks. Nah, di MongoDB, hal tersebut bisa kita embed dokumen menjadi satu. Nah, yang di sini dia bisa menjadi subdokumen embedded karena dia itu bentuknya JSON ya. Jadi kalau kalian punya atribut yang value-nya itu array, ini bisa kita gunain kalau di MongoDB. Kalau dalam relational database itu tidak bisa. Jadi mungkin kita bisa bikin tabel baru untuk tabel si teks dan si komennya ini. Keuntungannya, cukup satu query ke collection post untuk dapat semua data postingan dan komentarnya. Sedangkan kekurangannya, ada batasan ukuran dokumen 16 MB di MongoDB. Jadi, jangan embed data yang bisa tumbuh tanpa batas. Kalau teman-teman masih ingin menggunakan relasi pada MongoDB, maka teman-teman bisa menggunakan yang satunya, yaitu reference. Reference berarti kita hanya menyimpan ID dari dokumen lain, mirip seperti foreign key di SQL. Ini cocok untuk relasi one to many atau satu ke banyak, atau saat data yang direferensikan itu sering diakses secara terpisah. Contohnya, hubungan antara penulis atau user dalam postingan, satu penulis bisa punya ribuan postingan. Kalau kita embed semuanya, semua postingan di dalam dokumen user, maka dokumen bisa meledak. Ataupun sebaliknya, data penulis juga dibutuhkan di halaman profilnya sendiri. Jadi di sini kita mengambil ID user, kita ambil dan kita jadikan di ibaratnya kita jadiin foreign key di dokumen si post. Keuntungannya, tidak ada duplikasi data user dan ukuran dokumen tetap kecil. Sedangkan kekurangannya, kita butuh dua query untuk mendapatkan detail postingan dan detail penulisnya. Jadi, untuk studi kasus blog kita, desain finalnya adalah hybrid approach atau pendekatan campuran. Yang pertama, kita mempunyai dua collection utama, yaitu user dan post. Lalu, yang kedua, relasi user ke post. Itu kita menggunakan reference. Jadi setiap dokumen di post akan punya file author ID yang merujuk ke ID di collection user. Lalu yang ketiga adalah relasi post ke komen. Kita menggunakan embedded ya. Jadi setiap dokumen post punya array comment yang berisi dokumen-dokumen komentar. Desain ini mengoptimalkan query yang paling sering terjadi, yaitu membaca satu postingan. Cukup satu query, kita sudah dapat mendapatkan semua info post dan komentarnya. Lalu ada beberapa tips tambahan atau best practice. Yang pertama itu duplikasi cerdas ya. Kadang sedikit duplikasi itu baik. Misalnya di dokumen post, kita bisa saja menyimpan author ID dan juga author username. Jadi saat menampilkan daftar postingan, kita tidak perlu query ke collection user hanya untuk mendapatkan username. Lalu ada indexing. Jangan lupa buat indeks pada field yang sering kalian gunakan untuk query ya, seperti author ID di collection post. Ini akan mempercepat pencarian data secara drastis. Terus yang terakhir itu ada pola desain. Ada banyak pola desain lain di MongoDB seperti skema versioning, bucket pattern, dan lain-lain yang bisa kalian pelajari seiring perkembangannya aplikasi kalian. Yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Kita rekap dulu 3 langkah-langkah yang kita ambil tadi. Yang pertama itu analisis kebutuhan aplikasi.
Pahami dulu bagaimana data kita itu akan dibaca, bukan hanya bagaimana data itu akan disimpan. Lalu pilih strategi relasi. Tentukan kapan harus menggunakan embedding, data yang diakses bersamaan, dan kapan menggunakan reference atau data yang dapat berdiri sendiri. Lalu ada iterasi dan optimalkan. Desain skema itu tidak kaku. Kalian bisa terus memperbaikinya seiring dengan perkembangan fitur aplikasi kalian. Jadi ingat, tujuan utama desain skema NoSQL adalah kecepatan dan efisiensi query untuk aplikasi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja materi atau video dari saya di pertemuan kali ini. Kalau teman-teman ada kritik atau saran, teman-teman bisa aja komen di kolom komentar atau hubungi secara pribadi ya. Dah, bye-bye.